Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan hari ini materi kita tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama kita pelajari yaitu jujur. Ada kisah yang bisa kita ambil hikmah atau kita ambil pelajaran. Mungkin tulisannya kecil ya, saya bacakan. Kisah sayembara benih. Tersebutlah seorang raja yang arif dan bijaksana, yang memiliki kerajaan yang luas dan subur makmur. Namun sayang raja tersebut tidak memiliki putra sebagai penerus tahtanya. Jadi sang raja hanya memiliki kekayaan tahta, tapi tidak memiliki putra, tidak memiliki anak. Kemudian sang raja memiliki ide bagaimana ia mencari penerus kerajaannya. Suatu saat sang raja mengumpulkan para pemuda, semua pemuda di kerajaan tersebut untuk melakukan sayembara, guna memilih siapa yang terbaik di antara mereka guna menggantikan raja setelah beliau mengangkat penerusnya. Singkat cerita, kemudian sang raja tersebut mengadakan sayembara. Mengadakan sayembara. Sayembaranya apa? Barang siapa yang menanam pohon dan pohonnya itu sangat indah, bisa hidup, dialah pemenangnya. Dan syaratnya bibitnya itu dari sang raja. Jadi tidak dari peserta sayembaranya bibitnya, tapi dikasih bibit sama sang raja. Semua peserta pulang dengan antusias mengharapkan menjadi pemenang dengan membawa bibit yang diberikan oleh sang raja. Kemudian para pemuda itu kembali pulang dan memulai dengan menanam bibit yang dibawanya. Sampai pada waktu yang ditentukan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan kemudian para pemuda itu kembali berkumpul lagi bertemu dengan sang raja untuk menyerahkan hasil tanaman bibit yang diberikan oleh sang raja. Kemudian para peserta memberikan tanaman
tanaman kepada sang raja. Semua menyerahkan tanaman-tanamannya, hasil yang telah ditanamnya sangat bagus-bagus. Kecuali ada satu pemuda itu hanya membawa pot. Pohonnya tidak ada. Tidak cuma pot saja, tidak serta pohonnya. Setelah diteliti dengan seksama oleh sang raja, kemudian sang raja menentukan pilihan pemenangnya adalah pemuda yang hanya membawa pot itu saja. Kemudian terjadi ketidakpuasan. Kenapa pemuda yang hanya membawa pot itu yang menang, padahal lainnya itu kan pohonnya bagus-bagus. Kemudian sang raja itu menjelaskan bahwa bibit yang diberikan waktu itu bibit yang sudah direbus. Artinya apa? Kalau bibit yang sudah direbus itu tidak mungkin akan hidup kalau ditanam. Dari sekian pemuda yang mengikuti sayembara itu hanya satu pemuda itu yang jujur. Kenapa jujur? Ya itu karena hanya membawa pot yang tidak tumbuh tanamannya. Berarti yang lainnya itu telah berlaku tidak jujur, mungkin mengganti bibit tanaman yang diberikan raja dengan bibit yang lain. Nah, itu adalah kisah cerita yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran bahwa kejujuran itu sangat penting dalam berlaku hidup di dunia ini. Kemudian pertanyaan reflektif, pernahkah kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan ini coba jawab dalam hati kalian. Pernahkah berbohong? Kenapa berbohong? Terus bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Maka kita harus jujur
Karena berani jujur, nah itu adalah hebat. Seperti slogannya KPK, berani jujur hebat. Berkata bohong, mencontek, plagiarisme, berlaku curang, fitnah dan penipuan, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu ini akibatnya masuk penjara. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kamu apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Siapa yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Dalil tentang kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Takhirus saduqul aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wassuhada." Seseorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Dalam firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 42. Hikmah atau manfaat kejujuran: 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. Dan 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kemudian untuk materi yang kedua adalah amanah. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya. Macam-macam amanah. 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha war-rasula wa taqulu amanatikum
amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Amanah from Allah, nah itu sholat, macamnya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, dan lain-lain. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Misalnya dititipi barang atau uang. Nah, itu adalah amanah yang harus disampaikan kepada yang menerimanya. Dititipi uang, apalagi yang ini dititipi uang, harus sampai kepada yang berhak menerimanya. Kemudian amanah yang lain adalah dijadikan pemimpin. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya yang hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi seorang pemimpin, nah, itu adalah amanah. Dipercaya orang lain, nah, dipercaya orang lain, nah, itu juga amanah. Contoh tour, biro travel, nah, itu adalah amanah yang dipercayakan kepada orang lain. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Hikmah perilaku amanah. 1. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati yang dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Jalankanlah amanah dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Yang ketiga yang kita pelajari adalah istiqomah. Istiqomah bersikap berarti sikap kukuh. Bersikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu qala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Istiqomah, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha kontinu dalam beramal, terus taubat dan istighfar, menargetkan ibadah, selalu introspeksi diri dan mengingat mati. Nah, itu adalah contoh-contoh istiqomah. Doa memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Hikmah perilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak getar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas: kerjakan soal latihan pada buku modul halaman 31 sampai dengan 35. Setelah selesai mengerjakan, difoto dikirim ke WA Pak Guru ya. Itu nomornya sudah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.